Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba kaji satu topik yang mungkin jarang ditelaah oleh para pengkaji ilmu politik di Indonesia, yaitu tentang Wongke, tradisi politik di Indonesia. Nah, sebelumnya, biar kayak orang-orang, silahkan Anda subscribe, like, dan komen jika Anda memandang channel ini bermanfaat bagi Anda. Wongke adalah dari bahasa Jawa wong, artinya orang. Jadi Wongke bisa jadi diorangkan, Anda dianggap penting. Nah, bagi saya, orang Aceh, istilah ini pertama kali saya dengar dari seorang kawan di salah satu negara ketika kami berdiskusi tentang fenomena politik di Indonesia, yang mengatakan bahwasanya beberapa tokoh atau pemimpin itu terlebih dahulu akan mengalami proses Wongke atau diorangkan supaya mereka dikenal oleh publik. Kemudian kalau bagus nasib dan nasabnya, maka dia akan menjadi seorang pemimpin di suatu tempat atau menjadi orang penting, orang rujukan di satu kawasan atau satu daerah. Jadi Wongke adalah orang yang diorangkan, dan itulah awal dari kisah saya berkenalan dengan istilah ini. Nah, ketika seseorang di Wongke atau diorangkan, maka ada satu upaya yang sangat sistemik dan terstruktur supaya calon tersebut atau orang tersebut dikenal secara luas oleh publik. Nah, Wongke ini juga bisa bermakna luas dalam arti kata penggalangan dalam suatu operasi intelijen. Jadi orang dijadikan sebagai target operasi untuk membesarkan nama dia dan menjadikan dia orang penting. Kemudian bisa jadi nanti setelah dia di Wongke, bisa jadi dibinasakan. Nah, itu juga terjadi di Republik ini. Nah, orang yang di Wongke, diorangkan, itu bisa jadi dia paham dia sedang dijadikan sebagai orang penting, atau boleh jadi tidak paham sama sekali ketika dia sedang mengalami proses Wongke ini. Dan biasanya ketika melihat seorang sahabat, kalau saya misalnya melihat seorang teman atau kolega saya yang sedang menanjak karirnya, terutama kayak karir di wilayah publik, maka tiba-tiba dia mendapat undangan kemana-mana, kemudian seolah-olah mendapatkan privilege ketika orang lain susah mendapatkan tiket pesawat, atau dia tiba-tiba mendapatkan penghargaan A atau B, kemudian dia juga diundang ke luar negeri, tiba-tiba ada kedutaan yang menghubungi dia, meminta dia menjadi tokoh yang diwakilkan atau mewakili negara ini. Intinya dia menjadi orang penting, dan ini prosesnya memang tidak tiba-tiba, tapi dia berjalan secara gradually, dan tiba-tiba orang itu menjadi dikenal begitu luas di wilayah publik. Dan dalam waktu sekejap, tidak begitu lama, orang ini menjadi seolah penting sekali, menjadi orang yang sangat ya mungkin dianggap sebagai resource, dan orang yang dipandang menjadi calon pemimpin di suatu masyarakat atau satu negara. Maka itu pertanda dia sebenarnya sedang mengalami proses Wongke atau diorangkan, dan perlakuan istimewa yang dia dapatkan mungkin tidak jarang diterima oleh orang lain,
Kalau dia ke luar negeri biasanya dapat beasiswa, mendapat tiba-tiba saja dia memiliki informasi, dan ini memang semuanya dilakukan semuanya menurut hemat saya di belakang layar, sehingga tokoh tersebut ibarat sedang dipancing, dia menggigit umpan tersebut, dan dari situlah dia akan bisa dijadikan atau dianggap sebagai bagian dari suatu operasi, baik sadar atau tidak sadar. Nah, di sini seolah-olah ada suatu sistem yang sangat terstruktur. Jadi dia ada ada ukuran tersendiri, menjadikan dia orang ini tidak mengalami masalah apapun. Dan ini merupakan satu privilege, keistimewaan dalam menjalani kehidupannya, dan dia diatur secara di belakang layar bagaimana pola kehidupannya tidak terganggu, terutama dalam bidang ekonomi. Kemudian juga investasi sosial dia menjadi begitu sangat terkenal. Nah, perilaku Wongke ini diorangkan ini bisa berlaku pada siapa saja, pada saya, pada Anda, pada kita. Dan ketika Anda memiliki suatu kelebihan atau ketika Anda dianggap memiliki potensi menjadi seorang pemimpin, sistem yang bekerja pada Anda bukan ingin menjadikan bukan hanya menjadikan Anda terkenal. Bisa juga sistem yang menjadikan itu bisa jadi membuat Anda tidak terkenal, namun kepintaran Anda, kelebihan Anda, daya nalar Anda yang dipakai, karena itu kehidupan Anda tercukupi. Anda merasa tidak punya kekurangan, dan Anda merasa nyaman kemana-mana Anda bisa pergi. Kemudian Anda tiba-tiba berhubungan dengan orang-orang tertentu, dan biasanya Anda menjadi orang penting, didengar pendapatnya, dan Anda juga sendiri terheran-heran kenapa orang penting ini mau mendengarkan nasihat atau opini dari Anda. Nah, hal serupa juga terjadi dalam sistem politik di negara ini. Di sini saya akan berikan 3 contoh saja, mungkin namanya tidak saya sebutkan, tapi 3 contoh ini dengan mungkin namanya saya ganti dengan Suparman, Suparmin, dan Suparmon. Dan proses Wongke yang terjadi bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal. Karena ini proses Wongke ini terkadang juga melibatkan operasi intelijen dari negara luar. Dan biasanya di intelijen strategis di negara kita juga memiliki hal yang sama. Jadi dia bisa melihat mana orang-orang yang mau dibesarkan, kemudian mereka akan menyalip di satu tikungan untuk memasukkan orang tersebut pada kondisi yang istimewa, tetapi dia merasa dan dirasakan sudah bisa dikuasai dalam bentuk karantina. Nah, ini mungkin 3 tokoh ini adalah tokoh muda di Republik ini. Waktu ya mungkin 2000-an ya, mungkin 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, dia menjadi tokoh muda, orang yang dianggap memiliki karisma di masa yang akan datang. Dan ini saya berikan nama aja biar mudah kita mengingat: Suparman, Suparmin, dan Suparmon. Tidak etis saya sebutkan nama asli mereka. Dan karena bagi kita ketika saya palsukan identitas mereka, bagi saya bukan nama mereka penting dalam kajian kita, tapi bagaimana narasi proses Wongke yang mereka alami, baik itu disadari oleh ketiga tokoh ini maupun sama sekali tidak disadari. Nah, ini saya diskusikan dengan beberapa teman saya di luar negeri ketika kita mendiskusikan, memetakan orang-orang yang memiliki potensi besar di Republik ini, dan termasuk di dalamnya juga analis politik. Jadi ketika kita berdiskusi memetakan siapa yang akan menjadi star di masa yang akan datang pada saat itu di Indonesia, nah muncul 3 nama ini, dan 3 nama ini nanti terkait dengan bagaimana mereka bisa berada di luar negeri, kemudian di dalam negeri juga kiprah mereka. Suparman, contoh yang A. Suparman merupakan seorang intelektual yang sangat mumpuni. Dia memiliki kapasitas intelektual yang sangat tinggi, sangat kritis, menjadi rujukan anak muda pada waktu itu. Kemudian ini orang Suparman ini dipandang bisa menggantikan salah seorang tokoh bangsa pada waktu itu, dan dia memiliki kemampuan untuk itu karena dia memiliki critical thinking yang amat luar biasa,
Dan saya pernah berjumpa dengan Suparman ini di satu negara ketika saya berada di negara tetangga, dan waktu itu ada sebuah konferensi internasional. Jadi konferensi pun itu bisa menjadi tempat ajang mengwongki orang lain. Jadi orang itu diundang tiba-tiba mendapat beasiswa dan mendapatkan bantuan untuk hadir bicara. Dan pada waktu itu juga saya tidak begitu kenal dengan Suparman ini, karena memang saya dari Aceh dan Suparman ini dari Pulau Jawa. Tapi seorang teman saya waktu itu mengajak untuk bertemu dengan Suparman. Dia bilang, Suparman ini orang yang sangat hebat, kamu harus berjumpa dengan orang ini. Kemudian dia datang tokoh-tokoh muda di Indonesia. Pada suatu malam, kemudian sebuah mobil mewah parkir di depan penginapan saya di negara tersebut. Dan kemudian teman saya menelpon, Anda sudah dijemput oleh pemilik mobil. Rupanya belakangan baru saya tahu pemilik mobil tersebut atau yang menyupiri saya adalah salah satu tokoh muda dari negara tetangga yang kemudian menjadi orang penting di negara tetangga tersebut. Tidak saya sebutkan identitas namanya. Dan waktu itu dia masih mungkin sangat muda, dan kemudian menjadi salah seorang yang cukup sibuk dalam urusan politik di negara tetangga. Nah, tokoh-tokoh muda ini yang diundang adalah mereka yang memiliki critical thinking dalam pemikiran Islam, yang dipandang memiliki mungkin mereka akan menjadi ikon dalam studi Islam di Indonesia. Kemudian kita diskusi banyak hal. Mereka juga diundang ke harian setempat untuk mendiskusikan beberapa isu penting di Republik ini, termasuk dalam beberapa konsep, yaitu Islam negara, Islam liberal, kemudian Islam moderat, Islam reformis, macam-macam lah beberapa kategori dan pemikiran Islam yang ada di Indonesia. Kemudian singkat kata, kemudian Suparman ini tiba-tiba mendapatkan beasiswa ke Barat. Kemudian dia ditunggu-tunggu kiprahnya di Republik ini, dan diberikan keistimewaan untuk mengambil studi di salah satu kampus di Barat. Menurut salah seorang analis yang saya jumpai, Suparman ini memang sangat ditunggu kiprahnya begitu dia selesai pulang studinya dari salah satu negara di Amerika Utara. Namun dugaan kuat saya, Suparman saya tidak tahu alasannya kenapa tidak berhasil mendapatkan untuk menyelesaikan studi doktoralnya, sehingga ketika dia pulang ke Indonesia langsung dimasukkan ke dalam satu partai politik. Jadi ada strategi dari kelompok di dalam negeri untuk memasukkan dia dalam partai politik supaya mudah dia dikontrol. Kemudian upaya mewongke dia, menjadikan orang atau salah seorang pemikir ulung di Indonesia ini akhirnya terkendala karena dia sudah masuk dalam ranah politik. Jadi operasi intelijen, terutama intelijen strategis, itu sangat piawai dalam melihat kiprah atau rekam jejak seseorang, kemana mereka harus diparkirkan ketika dipandang bisa menjadi orang penting. Dan orang penting ini kalau tidak bisa mereka kelola atau dikelola oleh pihak asing, maka akan dilakukan plan A, plan B, plan C, dan plan-plan lainnya supaya ini mudah untuk dimasukkan dalam sebuah karantina. Nah, kedua adalah Suparmin. Nah, Suparmin ini adalah tokoh muda berasal dari organisasi kemahasiswaan, dan dia diundang ke sana kemari menjadi orang penting. Kapasitas artikulasi, cara dia berbicara di depan publik sangat meyakinkan. Mimik wajah memang memiliki pesona yang amat luar biasa. Kemudian beberapa kedutaan besar pun sudah melirik, ini orang akan menjadi orang besar di Republik ini. Dan biasanya memang kedutaan besar mereka memiliki kepiawaian dalam memetakan, dalam melihat, dan dalam mengkaji dan menganalisa tokoh-tokoh yang ada di Republik ini. Kemudian mereka akan nanti mendekati tokoh tersebut, diundang ke luar negeri, diberikan fasilitas, kemudian dijadikan orang penting. Kalau dapat diberikan juga penghargaan dengan alasan ada jasa yang telah dia lakukan. Jadi intinya orang ini menjadi penting dan semakin berkarisma, semakin percaya diri.
Dan Suparmin pun kerap juga diundang ke luar negeri, dan lagi-lagi dia akhirnya dimasukkan dalam sebuah partai politik. Ketika dia masuk dalam partai politik, rupanya dia sudah menjadi tersandera. Tersandera artinya dia tidak bisa lagi dikelola menjadi tokoh bangsa, dan ujungnya adalah dia memiliki masalah dalam karir politiknya. Hanya saja ketika diwongki oleh pihak luar, jadi ketika dia dibesarkan oleh pihak luar, itu juga ketika nanti dia menjadi pemimpin, menjadi presiden atau menjadi menteri, menjadi dirjen, bisa mereka, negara ini yang memiliki kepentingan, bisa menitipkan kepentingan mereka pada saku baju tokoh yang mereka besarkan. Jadi itu boleh jadi juga bagian dari penggalangan dalam ya operasi intelijen. Nah, namun para ahli strategi di Republik ini yang pernah saya jumpai dan kita diskusi tidak mau membiarkan Suparmin ini untuk dikelola oleh pihak luar. Akhirnya dia dimasukkan dalam kancah politik nasional, dan disitulah kemudian dia mendapatkan posisi-posisi strategis di dalam dunia politik. Nah, yang ketiga adalah Suparmon. Saya sebut Suparmon. Nah, Suparmon ini juga waktu itu ketika saya jumpa dia adalah intelektual muda yang diperkirakan oleh para analis ini akan menggantikan sosok salah seorang pemikir ulung di Republik ini. Jadi tokoh bangsa, tokoh yang didengar oleh berbagai pihak dan mampu membawa masukan atau opini-opini cerdas bagi sejarah bangsa ini. Dan dia hidup di dunia kampus, memiliki gelar S3 di luar negeri, dan sempat memimpin juga salah satu perguruan negeri swasta. Dan saya jumpa dia ketika ke tempat saya dulu tinggal di Thailand. Gelar doktor pun melekat pada dia. Berbagai penghargaan dia dapatkan di dalam dan di luar negeri. Dan waktu itu saya berjumpa dengan salah seorang sekjen ASEAN ketika saya tinggal di Thailand. Dan tokoh muda ini memang diwongki dan diberikan atau digelar karpet merah oleh mantan sekjen ASEAN ini yang berasal dari Thailand. Dan informasi yang saya peroleh waktu itu, memang sekjen ASEAN ini memang betul-betul melihat adanya potensi dari tokoh muda ini. Jadi dia dibawa ke beberapa tempat, diperkenalkan dengan para diplomat, dan sayangnya sekjen ASEAN ini sudah meninggal dunia. Memang kalau saya akui sekjen ini sangat dekat dengan tokoh muda ini, dan bagi saya sekjen ASEAN beserta dengan beberapa teman diplomat internasional menganggap tokoh muda ini memiliki potensi dan bakat menjadi seorang pemimpin di Republik ini. Kemudian lagi-lagi setelah dia berkiprah dalam dunia pendidikan, kemudian dalam dunia gerakan sosial, dia juga terparkirkan secara tidak tahu bagaimana, tiba-tiba dilalah dia juga masuk dalam kancah politik. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat diperbincangkan dalam salah satu partai ketika terjadi proses konvensi, dan kemudian akhirnya dia menjadi salah satu gubernur di Indonesia. Jadi dari 3 kasus yang saya ceritakan, yang Suparmon ini yang mungkin dugaan saya agak berhasil proses wongki, jadi diorangkan, sejauh ini tidak diparkirkan juga kemudian dalam bui atau dalam penjara oleh kasus-kasus yang menjeratnya. Kita berdoa supaya tidak, tapi itulah prosesnya. Jadi ada proses pendidikan, proses sosial, proses politik, dan playmaker sangat penting di sini dalam memberikan arahan, masukan kepada calon dari orang yang akan diwongke. Dan ini juga berlaku di Indonesia ketika ada calon presiden, kemudian ada salah seorang playmaker yang akan memberikan dia arahan dan menggelar dia red karpet merah supaya jalan yang dia tuju adalah sangat mulus. Nah, kesimpulannya apa? Jadi seseorang diwongke itu adalah ketika dia memiliki rekam jejak yang bagus, kemudian memiliki bakat, minat, dan emosi dan potensi yang amat luar biasa. Jadi semua ini diteliti, ditelaah, kemudian diberikan dia berbagai kesempatan yang bersifat privilege, keistimewaan. Jadi dia diprediksi di masa yang akan datang menjadikan dia sebagai seorang
yang penting, dan ini juga berlaku kepada beberapa orang penting di Republik ini yang sudah meninggal dunia. Jadi pasti ada orang yang memberikan dia dan jalan atau sebagai mentor untuk membuat dia menjadi orang penting, jadi Wong. Nah, proses Wongke ini bisa mencapai tahunan, bukan bulanan. Jadi dia bisa 4-5 tahun, bahkan ada 10 tahun untuk mewongke seseorang. Dan ini sangat tergantung pada karir yang ingin dicapai dan didapatkan dari ambisi pribadi sang tokoh tersebut. Ketika dia dibaca emosi, sikap, tingkah laku dia dan motivasi dia, dan dia bisa dipetakan di mana dia posisi dia di masa yang akan datang. Proses Wongke bisa berhasil. Jadi berhasil artinya gini, capaian karir seseorang atau keadaan hidup seseorang yang di Wongke itu seperti yang diinginkan ketika dia sedang mengalami proses pengorangan atau di Wongke. Jadi dia tidak diidamkan memiliki jabatan tertentu, tetapi peran dia menjadi orang penting di satu saat di masa yang akan datang itu yang diharapkan. Apakah dia bisa masuk dalam parlemen, bisa masuk dalam dunia pendidikan, tetapi dia menjadi orang penting. Makanya itulah perlunya investasi ketika mewongke. Proses wongke bisa jadi gagal, tidak berhasil, dalam arti dia dia diskenariokan pada posisi yang sama, tetapi dengan yang mengontrol dia bukan orang yang menwongke tadi. Jadi ini memang pada proses operasi intelijen di balik itu, yang seolah-olah memang dia diwongke, diorangkan, walaupun sebenarnya dia sedang di karantina supaya dia tidak liar, tidak mudah dikontrol oleh pihak asing, sehingga diberikan jabatan top privilege, keistimewaan yang membuat dia nyaman di sana. Dan ini biasanya juga berlaku pada siapapun yang dipandang oleh para analis di luar negeri dan juga dalam negeri memiliki potensi dan capaian-capaian karir yang bagus di masa yang akan datang. Nah, sekali lagi kita hanya menjelaskan beberapa contoh bagaimana proses wongke pengorangan ini. Ada banyak cara yang dilakukan dalam proses wongke, termasuk jika dipandang seseorang memiliki karisma, intelektual, prestasi, dan rekam jejak lainnya yang menempatkan tokoh tersebut menjadi orang penting 10 atau 20 tahun yang akan datang. Jadi kita bicara proses wongke itu bukan bicara dalam besok, lusa, tapi dia bicara tahunan. Jadi Anda bisa bayangkan dulu ketika misalnya contoh presiden kita hari ini, bagaimana dia dari Solo, kemudian semua itu sudah ada capaian-capaian atau proses yang harus dia lalui hingga orang tersebut menjadi orang penting di Republik ini. Jadi ada proses pengorangan di sana, dan ada dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan packaging the presidency. Jadi bagaimana presiden itu di package, di branding dan macam-macam. Jadi ini memang ada proses wongke di sana. Dan ini saya rasa sahabat tentang topik kita tentang wongke diorangkan dalam tradisi politik di Indonesia. Jika Anda memiliki pandangan, komen terhadap penjelasan saya, atau Anda ingin memberikan contoh bagaimana proses wongke yang berhasil dan tidak berhasil, silahkan berikan komen di bawah. Akhirul kalam, terima kasih atas atensinya para pemirsa channel Kamaruzaman Bustamam Ahmad. Dan biar kayak orang-orang juga, silahkan Anda subscribe, like, dan komen channel ini jika Anda pandang channel ini memiliki manfaat bagi Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.